wabarakatuh. Hai Sobat Marsa. Selamat datang kembali di Markerja 1 Podcast edukasi dan inspirasi. Pada episode kali ini kita akan membahas aksi yang membanggakan dan juga prestasi Eco School dan Eco Student untuk mewujudkan generasi hijau yang berprestasi. Nah, telah hadir bersama kita dua narasumber hebat, yaitu Bu Devi dan juga Ananda Fahri. Nah, halo Bu Devi. Halo Bu Dina. Halo Kak Fahri. Halo Bu Dina. Halo Sobat Marsa. Nah, sekarang Bu Devi dulu nih, boleh diperkenalkan nama dan juga prestasi apa saja yang sudah diraih oleh Surabaya Eco School 2025. Halo Sobat Marsa, perkenalkan nama saya Elke Devi Mariana, biasa dipanggil Bu Devi. Dalam kegiatan Surabaya Eco School 2025 ini, saya diberikan tugas oleh kepala sekolah untuk menjadi ketua Eco School tahun ini. Dan alhamdulillah tahun ini kita memperoleh banyak prestasi Bu Tina, seperti yang kita lihat di sini ada banyak penghargaan, yaitu yang pertama kita dapat juara Eco Gardener. Eco Gardener, yang ini ya Bu Devi? Iya, Eco Gardener. Kemudian juara 2 Yel Eco School. Yel Eco School. Iya, kemudian juara 3 Bahasa Madura terbaik. Wah, Bahasa Madura. Iya, kemudian juara 3 kostum daur ulang terbaik, dan juga juara 2 harmonisasi terbaik. Wah, mantap sekali ya Bu Devi ya. Alhamdulillah. Baiklah, kita menuju narasumber kita yang kedua. Ada Ananda Fahri. Silakan Fahri, disapa dulu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fahri Samanhairi, bisa dipanggil Fahri. Saat ini saya duduk di kelas 6. Saya menjadi juara Eco Student of the Year 2025 karena saya mengikuti ajang penganugerahan Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup tahun 2025. Dalam kompetisi ini, saya juga mendapatkan juara 1 literasi Bulan Lingkungan Hidup sedunia, juara 2 konservasi pesisir Bulan Lingkungan Hidup sedunia, juara 1 realisasi kampung SDGs, dan juara 1 kampanye kesehatan, dan juara 1 literasi SDGs nasional. Wah, pencapaian yang luar biasa ya Fahri. Tentu saja membuat nama baik Markerja 1. Nah, Sobat Marsa, pencapaian kedua narasumber kita hari ini berkaitan dengan lingkungan. Sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu berbudaya literasi lingkungan. Nah, Bu Devi, bisa dijelaskan apa itu SES 2025? Ya, jadi SES 2025 adalah Surabaya Eco School, yaitu program yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya dan juga Tunas Hijau Bu Tina. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menanamkan karakter peduli lingkungan kepada siswa-siswa di sekolah. Jadi di sini ada banyak kegiatan yang diikuti, yaitu aksi nyata, pengumpulan sampah seperti itu. Kemudian ada sosialisasi juga dan berbagai macam kegiatan lain yang memberikan edukasi kepada siswa-siswa dan warga sekolah. Dan diharapkan dengan kegiatan ini menumbuhkan karakter peduli lingkungan kepada anak sejak dini, Bu Tina. Oke, menumbuhkan karakter peduli lingkungan pada anak sejak dini ya Bu Devi. Ya. Contoh kegiatannya apa itu Bu Devi? Jadi dalam kegiatan Surabaya Eco School yang kurang lebih 2-3 bulan Bu Tina, jadi panjang ya. Ini ada banyak challenge. Jadi kegiatan ini contohnya ya, yaitu yang pertama pembentukan tim lingkungan hidup sekolah. Jadi di SDN Markerja 1 ini ada namanya tim LISA. Kebetulan Kak Fahri ini sebagai ketuanya, ketua tim LISA. Kemudian ada juga siaran radio sekolah.
Kemudian ada pengumpulan dan pengolahan sampah. Kebetulan di sekolah kita ada komposter, biopori, dan takapura juga. Kemudian ada pembuatan lubang biopori, kemudian daur ulang, sampah organik dan anorganik, serta ada juga sosialisasi ke TK dan PAUD. Dan masih banyak lagi kegiatannya, Bu Tina. Wah, ternyata banyak sekali ya Bu Iya, Devi kegiatannya. Nah, semua kegiatan itu apa harus diikuti Bu Devi? Harus. Jadi semua kegiatan itu melibatkan semua warga sekolah. Jadi dari siswa kelas 1 sampai kelas 6 juga finalis kampus juga kita libatkan dalam kegiatan ini. Wah, berarti Kak Fahri ini ikut 2 kegiatan dong? Iya, di tahun 2025 kemarin, selain saya mengikuti Pameran Putri Lingkungan Hidup 2025 Surabaya Eco School, saya juga mengikuti literasi SDGs nasional. Wah, pantas Kak Fahri ini dinobatkan menjadi Eco Student. Nah, Kak Fahri, kegiatan Kak Fahri ini seperti pangkut tadi yang sudah disampaikan. Dalam pangkut itu apa saja sih yang dilakukan Kak Fahri? Saya mengikuti pangkut ini sudah 2 tahun, sejak saya kelas 4 SD. Di tahun 2024 kemarin, judul proyek saya yaitu Kota Lisa, pengolahan sampah organik dengan keranjang takapura. Dan di tahun 2025 ini saya melanjutkan proyek itu dengan judul pengolahan sampah organik dapat memberikan nutrisi pada tanaman dengan berbagai macam metode. Selama 10 bulan yang saya lakukan ada banyak hal, yaitu melakukan proyek saya bersama keluarga dan teman, menulis esai proyek, melakukan sosialisasi, mengikuti aksi penghijauan, mengikuti webinar nasional, mengikuti aksi bersih pantai, mengadakan pelatihan komposter, membentuk bank sampah organik di lingkungan sekitar untuk pakan makot, dan berkegiatan di kampung SDGs. Wah, padat sekali ya Bu Devi kegiatannya dan juga sangat lama ya Kak Fahri, selama 10 bulan. Dan itu dari tahun 2024 dilanjutkan lagi di tahun 2025. Ya. Nah, dari serangkaian kegiatan yang banyak itu Kak Fahri pasti ada yang paling berkesan. Kegiatan apa Kak Fahri yang paling berkesan? Kegiatan atau pengalaman yang paling berkesan menurut saya yaitu saya belajar bahwa peduli lingkungan bukan hanya teori, melainkan butuh tindakan aksi nyata. Ketika melihat sampah yang biasanya dianggap kotor dan tidak berguna, jika dimanfaatkan dan diolah dengan benar, bisa menjadi pupuk yang subur, sehingga tidak berakhir di TPA dan bisa bermanfaat bagi tanaman. Dalam kegiatan lingkungan ini sangat diapresiasi oleh pemerintah, sehingga saya bisa bertemu dengan Kadis DLH, Kadis Pendidikan, Bapak Wali Kota Surabaya, serta bahkan pernah bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup. Wah, luar biasa Kak Fahri. Bu Tina aja belum pernah loh ketemu Bu dengan Devi Kak juga Fahri. belum pernah. Oke, Kak Fahri, apa saja sih? Apakah Kak Fahri itu dalam melakukan kegiatan yang banyak tadi punya kendala atau tantangan yang pernah Kak Fahri alami? Ada, yaitu seringkali timbul rasa bosan dan jenuh. Tetapi jika mengingat sampah sudah dapat diolah, sehingga tidak berakhir di TPA, hati merasa senang, yang berdampak pada lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Jadi cuma rasa bosan ya Kak Fahri ya, Iya. tapi Kak Fahri bisa mengatasi. Oke, kalau Bu Devi nih, Bu Devi ada nggak kendala atau tantangan dalam SIS 2025 ini? Iya, kalau tantangan atau kendala tidak ada ya Bu Tina, alhamdulillah pelaksanaan SIS tahun 2025 ini berjalan dengan lancar. Tapi mungkin tantangannya adalah untuk menjadikan kegiatan ini tidak hanya sekedar lomba yang berlomba-lomba untuk mendapatkan piala, tapi juga untuk sebagai kegiatan yang menjadi gaya hidup berkelanjutan bagi siswa-siswa kita di SDN Margojo 1. Jadi anak itu tidak hanya waktu lomba aja buang sampah, jadi tiap hari dilakukan seperti itu. Jadi buang sampah itu mungkin mudah ya, tapi kalau dilakukan tiap hari, kemudian
kita bisa memilah, mengolah sampah, kemudian jadi apa namanya nih konsisten gitu, itu butuh disiplin yang tinggi. Jadi seperti itu tantangannya. Oke, nah tadi Kak Fahri juga menyampaikan ada tantangan yaitu kebosanan ya Kak Fahri. Kalau Bu Devi disiplin. Nah, Bu Devi dan Kak Fahri bagaimana sih solusi menghadapi tantangan itu agar Margojo 1 bisa menghadapi tantangan tersebut? Iya, jadi solusinya mungkin kita selalu bekerja sama dengan yang baik ya. Jadi dari semua pihak itu harus kerjasama dan komitmen untuk terus melaksanakan program ini setiap saat. Jadi seperti itu, dan alhamdulillah guru-guru, murid-murid semua juga alhamdulillah sudah mendukung dan support penuh dalam kegiatan ini. Oke, solusi dari Bu Devi adalah kerjasama dan komitmen. Nah, kalau dari Kak Fahri nih, solusinya apa ini? Solusi saya menghadapi tantangan tersebut yaitu kendala bukanlah suatu penghalang, melainkan dengan konsistensi yang akan menjadi kebiasaan sehari-hari bagi kita, serta motivasi berkontribusi menyelamatkan bumi. Oke, keren sekali. Berarti Kak Fahri solusinya adalah konsisten ya, Kak Fahri ya. Oke, dari kegiatan yang sudah diikuti oleh Kak Fahri ini, manfaat terbesar bagi Kak Fahri itu apa sih mengikuti Pangput ini? Manfaat dari saya mengikuti pameran Putri Lingkungan Hidup 2025 Surabaya Eco School dan SDGs yaitu lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, melatih tanggung jawab dan konsistensi, melatih percaya diri saat presentasi dan kampanye lingkungan, memahami cara pengolahan sampah yang benar. Oke, Kak Fahri hebat sekali ya. Coba Kak Fahri, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Marsa semua agar bisa mengikuti seperti Kak Fahri? Pesan untuk Sobat Marsa, perubahan besar dimulai dari yang kecil, dimulai dari sendiri. Kalau bukan kita yang menjaga bumi, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wah, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Gitu ya? Iya. Tepuk tangan dong buat Kak Fahri. Oke, sekarang Bu Devi nih, harapannya Bu Devi untuk murid-murid SDN Margojo 1 saat mengikuti SDGs ini. Ya, jadi harapan kami yaitu untuk melihat anak-anak kita tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang peduli terhadap lingkungan dan mencintai bumi ini, Bu Tina. Jadi menjadi pribadi yang memiliki karakter peduli lingkungan. Seperti itu. Karakter peduli lingkungan. Oke, ini pertanyaan terakhir nih buat Kak Devi sama Kak Fahri ini. Bu Devi, apakah tahun depan atau tahun ini ya, tahun 2026 ini akan mengikuti lagi SES? Ya, tentu kalau kegiatan yang sangat bermanfaat itu pasti kita akan dukung dan insya Allah kita akan ikut lagi tahun ini. Ya, Kak Fahri ya. Kalau Kak Fahri ini sebentar lagi udah lulus ini. Oh iya, nanti di SMP ikutnya ya nanti ya. Tetap semangat ya dan terus melanjutkan hal-hal baik yang sudah dicapai di SDN Margojo 1. Oke, terima kasih banyak aksi dan cerita yang luar biasa dari Bu Devi dan juga Kak Fahri yang penuh inspirasi. Nah, Sobat Marsa, kita semuanya harus peduli tentang lingkungan dan juga berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Semoga capaian ini bisa menjadi inspirasi dan juga edukasi bagi seluruh warga sekolah untuk terus berkomitmen menciptakan lingkungan yang hijau. Oke, sampai jumpa lagi di Markas episode berikutnya. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih Kak Fahri. Bu Tina undur diri ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Margojo 1 Podcast edukasi dan inspirasi.